keterkaitan kami melaporkan ini ada dugaan adalah kita mengetahui adanya beberapa ya kan gugatan yang sehubungan dengan masalah usia untuk jadi capres atau cawapres. Ya. Geger, Jokowi, Gibran, Kaisang, dan Anwar Usman dilaporkan ke KPK dugaan nepotisme, langgar konstitusi demi kepentingan dinasti politik keluarga. Bahwa kedudukan ketua MK sekaligus juga sebagai ketua majelis hakim. Kemudian ada permohonan yang berkaitan di mana juga presiden di dalam setiap ada permohonan ini presiden dipanggil dan juga DPR karena ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi mereka hadir. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK. Hakim konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani sebagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI, dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan dugaan adanya kolusi dan nepotisme dalam keputusan Mahkamah Konstitusi perihal batas usia Capres-Cawapres. Laporan terhadap Ketua MK Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, serta lainnya itu diadukan ke KPK. Koordinator pelapor Erik S. Paat mengatakan kedudukan Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus Ketua Majelis Hakim dalam sidang batasan usia Capres-Cawapres menjadi dugaan utama. Erik berkata, kemudian dalam setiap permohonan ini Presiden dan DPR dipanggil karena berhubungan dengan undang-undang. Dalam salah satu permohonan uji materi di MK, pemohon menyebutkan nama Gibran. Ada juga permohonan uji materi dilakukan PSI, bahwa kita ketahui Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Erik juga menyinggung posisi Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi yang artinya paman dari Gibran dan Kaisang. Padahal kata dia sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga tidak dibenarkan jika Ketua Majelis Hakim menjabat sekaligus sebagai Ketua MK. Ia mengatakan ada unsur kesengajaan yang dilakukan baik oleh Anwar Usman, Jokowi, Gibran, atau Kaisang. Adapun dasar hukum dalam laporannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 3, TAP MPR nomor 11 MPR 98 tentang penyelenggaraan negara, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Sebelumnya, MK meloloskan syarat Capres-Cawapres pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang tahun 2017. Putusan itu berdasarkan permohonan uji materi Almas Sakibiru yang membuat siapapun yang berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 meski belum berusia 40 tahun. Sebenarnya wajar dan hak semua orang melaporkan siapa saja jika sudah melanggar hukum, sedangkan yang terjadi saat ini memang sudah melanggar hukum. Bahkan menurut Koordinator TPDI Petrus Celestinus, putusan MK tersebut dinilai melanggar konstitusi. Menurut Petrus, keputusan MK berpotensi melanggar konstitusi dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu, Petrus menyebut Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, Ketua MK Anwar Usman berpotensi dilaporkan secara pidana ke aparat hukum. Khusus Anwar Usman dapat diadukan ke Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi untuk diproses atas dugaan pelanggaran etik dan berujung pemecatan. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum UGM, menyebutkan putusan hukum MK kali ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum Indonesia. Zainal menambahkan dibanding persoalan disahkannya putusan tersebut, yang lebih berbahaya adalah jika MK berubah atas dasar kepentingannya. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Sedangkan menurut Zainal, kondisi yang saat ini terjadi justru terbalik. Putusan yang baru disahkan tersebut disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik.
Sepaham dengan Zainal, Sukrit Tama, pakar hukum Universitas Hasanuddin, turut mempertanyakan bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan ini. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Sukri berpendapat, persoalan putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan. Nantinya akan ada banyak pihak yang beranggapan jika konstitusi dapat dikuasai oleh politik. Bagaimana menurut Anda? Sesat, bocor video Anies Caimin diiringi azan 4 penjuru di markas PKB, politisasi dan jualan agama sudah dimainkan. Netizen geram bukan main. 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anies Baswedan mengaku bahwa penggunaan agama yang dapat membelah masyarakat adalah hal biasa dalam kompetisi politik. Pernyataan ini ia lontarkan dalam wawancaranya dengan stasiun televisi publik ABC Australia 9 Maret yang lalu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Beredar sebuah video yang memperlihatkan pasangan Baca-Pres-Bacawa-Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin akan mendaftarkan diri ke KPU. Nah, sebelum mendaftar ke KPU, Anies Caimin dibekali doa oleh sejumlah kiai dan pimpinan pondok pesantren. Tak hanya doa, mereka juga dilepas dengan kumandang azan yang dilantunkan oleh beberapa kader PKB, salah satunya Tommy Kurniawan. Dan ternyata, gemas suara azan dari 4 penjuru di kantor DPP PKB itu adalah untuk melepas keduanya sebagai Capres dan Cawapres 2024. Kumandang azan ini menjadi penanda ikhtiar perubahan pasangan Amin ditujukan agar Indonesia kian adil dan makmur. Ya, beginilah ketika agama dipermainkan. Banyak pula ritual-ritual yang dilakukan. Agama dipolitisasi demi kepentingan politik. Ini merupakan sikap orang-orang yang berambisi dan haus akan kekuasaan. Bagi mereka, agama hanya dijadikan kedok dan tameng untuk menjaring massa. Azan yang seharusnya digunakan untuk memanggil muslim pertanda masuk waktu sholat, tapi kok ini digunakan untuk kepentingan politik? Gila bukan? Memang dalam kondisi tertentu, azan bisa dikumandangkan selain masuk waktu sholat, seperti ketika ada musibah, hujan lebat, dan lain-lain. Tapi ketika oleh kubu Anies Imin digunakan untuk politik, apakah ini akan menjadi musibah bagi Anies Caimin? Entahlah, ya pasti penggunaan instrumen agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan tidak dibenarkan. Caimin berduet dengan Anies ini memang sudah cukup bikin banyak orang geleng kepala. PKB koalisi dengan PKS, rasa-rasanya gimana gitu. Tapi itulah politik, yang penting sama kepentingan. Siapapun yang dirangkul tidak masalah. Nafsu politik memang membutakan banyak orang, tapi itu resiko. Kalau mau sama Anies harus siap kena getah dari politik identitas. Sudah tahu noda masa lalu Anies sedemikian kotornya, masih saja diterima demi memenuhi ambisi politik. Kita semua tahu, Anies berambisi menjadi presiden dan Caimin sangat berambisi menjadi wakil presiden. Beginilah hasilnya, jadi pelawak politik yang menggunakan politik identitas. Beginilah kalau ada kelompok yang tidak punya prestasi, sehingga hanya bisa memanfaatkan agama dan instrumen lainnya demi meraih kekuasaan. Ada seorang politikus pernah bilang, jika kamu mau mengetahui karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Dan saya sangat setuju dan kita bisa melihat bersama-sama siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Bersama Caimin, ia melayani hasratnya tanpa memikirkan keinginan rakyat dan juga konsistensi dalam menjadi seorang pemimpin. Cara licik ini mengundang kecaman dan kebencian, dan sejarah ini sangat sulit dilupakan. Label yang disematkan terhadap Anies sulit bahkan hampir tidak mungkin dihapus. Anies katakanlah mau kembali seperti saat menjadi tim pemenangan Jokowi JK di Pilpres 2014. Itu pun sulit. Jadi agar tetap aman, Anies terperangkap dan tidak bisa kemana-mana, kecuali tetap berada dalam lingkaran dulu. Ibarat candu makin lama makin terperosok tak bisa lepas. Mau lepas pun sudah tidak ada pilihan yang lebih baik.
Orang macam ini memang karir politiknya harus segera diselesaikan. Jangan sampai Indonesia pada akhirnya menyesal, melanjutkan penyesalan orang Jakarta mah hanya karena dipermainkan agamanya. Inti dari semua ini adalah di mana ada Anies, di situ akan ada politik identitas dan politisasi agama yang menyertai. Jadi, bagaimana menurut Anda?